Tiap bait kalimat itu tidak pernah bosan dia ucapkan dalam hatinya. Tidak banyak inginnya selama ini, cukup bisa bersama Cahaya saja itu sudah hal terindah baginya. Walau harus bersembunyi di balik punggung Reza. Memainkan drama menjadi kakak paling besar di hadapan orang tua angkatnya, namun dia juga harus menjadi kekasih hati paling sabar di hadapan Cahaya. Jangan tanyakan restu dari kedua adik jagoannya, tentu Langit sudah mendapat 4 jempol sekaligus dari mereka. Walau kadang dia harus kesal karena air sering sekali menggodanya di depan Reza atau Melisa. Mungkin hanya Bumi yang membuat dia selalu berada di zona aman selama ini. "Bang, kita cari jajanan ya? Aku lagi kepengen ngemil," bisik Cahaya. "Iya, kamu mau apa?" Langit berkata sambil mengusap tangan Cahaya yang masih melingkar di perutnya. "Aku mau apa ya?" Gadis cantik dengan helm merah mudanya itu masih nampak berpikir. "Hayo, mau apa? Bingung kan?" Kekeh Langit. Motor berhenti di sebuah lampu merah. Cahaya terus mengedarkan pandangannya mencari apa yang sekiranya ingin ia makan saat ini. "Aku mau itu aja," tunjuknya kemudian. Tepat saat lampu berubah menjadi hijau, Langit kembali menjalankan motor metiknya menuju tempat yang tadi ditunjuk Cahaya. Hati-hati turunnya. Cahaya terkekeh dengan perhatian-perhatian kecil dari Langit yang tidak pernah berubah sampai sekarang. "Aku udah gede, Bang." "Bukan masalah gede atau kecilnya, Yang. Tapi abang gak mau kamu kenapa-napa," ujarnya sambil melepas helm dari kepala Cahaya, lalu merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. "Ya udah, yuk masuk." Hal yang paling keduanya nanti adalah momen seperti ini, melakukan dan mengungkap perasaan mereka secara terbuka tanpa takut Reza berdehem keras ke arah mereka. Tangan keduanya saling bertautan, berjalan masuk ke dalam kedai sebuah tempat makan yang menyajikan banyak menu khas jajanan malam. "Pesan apa, Yang?" Cahaya belum menjawab, dia masih sibuk melihat-lihat kertas menu. "Ini aja deh," tunjuknya pada sebuah gambar yang menurutnya menarik. "2 ya, Mbak," pesan Langit kepada seorang wanita yang sedari tadi menunggu pesanan mereka. Seperti biasa, Langit selalu memainkan tangan Cahaya sambil menunggu makanan datang. Tapi kali ini tentu di atas meja, bukan di bawah meja seperti yang dia lakukan tadi siang. "Yang, kalau abang kuliah jauh gimana?" Pertanyaan yang sebenarnya sudah lama ingin dia tanyakan kepada Cahaya. Gadis itu menautkan kedua alisnya bingung. "Abang mau kemana?" Cahaya balik bertanya. Mendadak jantungnya berdetak kencang. "Enggak kemana-mana, kan abang cuma tanya." Langit tersenyum. Dia mulai sadar akan perubahan raut wajah gadis di hadapannya itu. "Itu tadi, abang mau kuliah di mana? Tinggal hitungan bulan abang lulus. Kalau kalian ya udah pasti masih di sana. Tapi kan abang harus keluar." Cahaya terdiam. Siap tak siap, ia nanti harus menjalani hari-harinya selama 3 tahun ke depan tanpa Langit. "Adek gak sabar kalau sebentar lagi abang keluar ya." "Adek gak sadar kalau sebentar lagi abang keluar ya?" Lirihnya sedih dengan menundukkan wajahnya. "Tapi abang masih di sini kan? Gak akan keluar kota?" tanya Caca serius. Langit melempar senyum manisnya. "Kalau abang keluar negeri gimana? Abang minta waktu buat abang bisa bawa kamu suatu hari nanti. Papamu tantangan terbesar buat abang, dan abang akan lakuin apapun untuk itu." Keduanya terdiam tanpa berkata, bahkan Cahaya tidak sedikit pun bisa menjawab. "Aku gak sanggup gak ada abang." Si kembar yang sudah tahu pulang nanti akan ke kantor papanya tentu bersorak senang. Biasanya mereka akan dimanjakan oleh semua asisten pribadi Reza, apalagi jika papanya itu tidak ada. "Abang gak kesini? Tumben?" tanya Bumi saat menghampiri adiknya. "Langsung pulang, katanya ada acara di panti," sahut Cahaya malas. Dia masih memikirkan perkataan Langit semalam. "Oh, ya udah ke kelas kakak yuk. Kayaknya udah ditungguin tuh di parkiran." "Telepon dulu Gih,
Kakak tuh pasti lagi godain pacar-pacarnya dulu. Dengus Caca kesal dengan kebiasaan kakaknya itu yang hanya membuang-buang waktu mereka. Oke. Bumi merogoh kantong celana seragam sekolahnya untuk meraih ponsel miliknya. Dia lalu mengirim pesan kepada kakaknya itu agar cepat datang ke kelasnya. 1 menit, 2 menit, sampai 10 menit belum juga ada balasan dari Ai, membuat kedua adiknya kesal dan tidak sabar menunggu. Samperin aja yuk, ajak Bumi sambil meraih tangan adiknya. Kembar dua itu langsung bergegas keluar dari kelas mereka, kemudian berjalan menuju kelas air yang berjarak 2 kelas. Tuh kan benar, gumam Cahaya saat melihat kakaknya sedang asik mengobrol dengan seorang gadis. Kakak, teriak Cahaya di depan pintu. Ai menoleh, dia tersenyum kepada kedua adiknya yang sudah melipat tangannya di dada. Iya, sahutnya sambil bangun dari duduknya dan meraih tas punggungnya. Loh, mau kemana Ai? Tanya gadis itu saat Ai bersiap untuk pergi. Mau ke selatan? Jawabnya cepat. Hah? Ngapain? Gadis itu melongo mendengar jawaban Air yang baru hari ini mendekatinya. Karena rasa ini gak bisa gue utarakan. Di dalam mobil menuju kantor, Cahaya tidak bersuara sama sekali. Bahkan dia hanya pasrah saat Ai mengganggunya, membuat kedua kakaknya itu bingung dan saling berbisik. Adik kenapa sih? Tanya Ai kepada Bu. Abang tadi pulang duluan, katanya ada acara di panti. Bu balas berbisik. Kan semalam abis pacaran, pasti berantem deh. Bumi mengangkat bahunya, dia tidak mau tahu dan tidak ingin tahu. Baginya Langit adalah sosok pria yang paling sabar menghadapi adiknya itu. Cahaya menatap jalanan di depannya dengan tatapan kosong. Senyum manis Langit masih terbayang di pelupuk matanya. Dia takut senyum itu akan hilang dan pergi darinya. Satu tetes air mata akhirnya jatuh juga, tidak kuasa baginya untuk menahan lagi. Jangan pergi bang. Bumi menyeret tangan Air menuju lift khusus yang akan langsung mengantar mereka ke lantai di mana ruangan Reza berada. Lepas ih. Ngapain sih ke sana? Kan liftnya di sini. Oceh Bumi kepada kakaknya. Kakak kan mau naik lift biasa, Dek. Lama, harus ngantri lagian, udah ada yang enak, ngapain sih milih yang ribet? Bumi terus saja memarahi kakaknya itu. Payah, gak mau ngerasain berjuang, ejek Ai sambil mencabikkan bibirnya. Berjuang apa? Kakak tuh cuma mau liatin tante-tante cantik doang kan? Hei, apa? Tantang Bumi, kalau ngomong suka bener. Bumi semakin geram kepada kakaknya saat Ai malah tertawa terbahak-bahak. Cahaya yang masih diam tidak peduli dengan perdebatan kedua kakaknya itu. Dia hanya memainkan ponselnya sambil menuju Langit menghubunginya. Lebih dulu, tring, lift berbunyi dan pintunya kini terbuka lebar. Air langsung berlari keluar meninggalkan kedua adiknya. Ayo deh, Bumi mengulurkan tangannya kepada Cahaya. Gadis cantik itu menyambutnya, bahkan dia bergelanjut manja di lengan Bumi. Tok tok tok, ceklek. Halo mama kakak, anak tergantengmu datang, ujarnya saat Melisa membuka pintu. Aku juga ganteng, timpal Bumi. Tapi aku paling cantik, sahut Cahaya. Melisa hanya bisa tersenyum ketika anaknya yang tidak mau mengalah jika sudah berurusan dengan wajah. Kalian semua ganteng dan cantik, papanya aja ganteng tuh, goda Melisa menunjuk sebuah foto suaminya. Iya, mirip Jaanwo, seru Air sambil tertawa. Cahaya menarik tangan Melisa menuju ayunan dekat jendela, tempat favorit Cahaya jika sedang di kantor papanya. Ada apa? Tanya Melisa. Dia tahu ada yang sedang dipikirkan oleh bungsunya itu. Ada acara apa di panti? Melisa terdiam. Dia sedang mengingat-ingat. Apa ya? Mama lupa. Abang kemarin bilang sih. Oh, berarti abang gak bohong sama adek, ucap Cahaya. Bohong? Emang abang suka bohongin adek? Tanya Melisa yang jawab gelengan kepala. Abang gak mungkin bersikap gak baik ke kamu. Mama jamin itu sayang. Bukan, ia tidak tahu dengan apa yang terjadi di antara kedua anaknya itu. Melisa hanya belum mau banyak berharap karena usia mereka yang juga masih belia.
Belum lagi sikap posesif suaminya kepada si bungsu yang kadang terlewat batas. Nikmati kebersamaan kalian. Jika ada masalah, selesaikan secepatnya, pesan Melisa kepada putri cantiknya itu. Iya mah, abang baik kok. Cahaya berhambur memeluk mamanya. Keduanya terdiam dan tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sampai akhirnya mereka menoleh ke arah air yang sedang tertawa begitu kerasnya. Ada apa sih kah? Tanya Melisa penasaran. Kebiasaan anak sulungnya itu yang kerap heboh sendiri. Paling orang main game, jawab Bumi. Salah, pasti habis ngerayu pacarnya, gagah Cahaya. Kalian ini hafal banget sama kelakuan kakak. Kalian salah semua, balas air di salah gelak tawanya. Kamu kenapa? Tanya Melisa lagi. Kakak lupa mah, kalau ini hari Senin, masa kakak telepon pacar kakak yang hari Rabu? Pantasan dari tadi ngobrol gak nyambung, taunya salah pacar. Astaga, air, oh air. Ini pasti gara-gara dulu ngidam ngejar-ngejar tukang perabot 5 ribuan. Ceklek. Reza yang baru datang sepulang rapat langsung disuguhkan dengan kehebohan di dalam ruangannya. Keseruan Ai dengan game di ponselnya, Bumi yang sedang fokus dengan laptopnya, sedangkan si bungsu dan istrinya entah apa yang mereka bahas dengan majalah di atas pangkuan Cahaya. Ini gak ada yang mau nyapa papa, kata Reza yang masih di depan pintu. Semuanya menoleh ke arahnya dengan wajah datar, namun berubah setelahnya mereka berteriak. Papa! Reza tersenyum, kini ia tidak berani merentangkan tangannya lagi karena yang sudah-sudah dia akan tertindih oleh ketiga anaknya yang kini hampir menyamai tinggi badannya. Baru pulang, katanya cuma 2 jam. Tanya Melisa saat menghampiri suaminya dan melepas jas yang merekat di tubuh Reza. Biasa, si keong racun telat, adunya kepada Melisa. Jangan gitu, ada anak-anak. Melisa mencoba mengingatkan, karena bagaimanapun si kembar begitu dekat dengan Riko, meski awalnya Ai sering berdebat dengan Duda, satu anak itu. Fix, satu musuh pada zaman dahulu. Kalian sudah makan? Tanya Reza kepada si kembar. Cahaya langsung meringsek memeluk papanya. Pa, Ade mau sesuatu? Boleh. Mau apa? Iya, jadwal kontrol kamu kapan ya? Reza melirik ke arah Melisa. Lusa, Mas. Kamu mau apa, sayang? Tanya Reza lagi setelah mendapat jawaban dari istrinya. Mau ke panti asuhan? Boleh. Cahaya merengek manja kepada Reza. Ngapain? Reza sedikit curiga kepada si bungsu. Udah lama kok gak kesana. Jurus mau Cahaya akhirnya dia keluarkan memasang wajah imut-imut mirip dengan mamanya. Papa masih ada kerjaan. Lagian udah sore. Cahaya langsung merengut, malah justru membuat Reza gemas kepadanya. Oke, pergi sama kakak ya. Hati pria itu pun luluh juga seperti biasanya. Maci papa ganteng, yang gantengnya ngelebihin kakak Ai, gegasnya sambil memeluk Reza. Ayah mendengar ucapan adiknya langsung menoleh dengan muka masamnya. Tolong diralat ya, kalau enggak kakak nggak mau antar ke panti. Cahaya melotot ke arah Ai dengan menelan salipahnya kuat-kuat karena mendapat ancaman dari si sulung. Nggak jadi deh gantengnya, kakak Ai, ucapnya pada Reza. Yakin, goda Reza, dia tahu anaknya itu sedang mengumpat dalam hati. Enggak, kan dipaksa sama kakak. Ya udah, kalian pergi sana. Nanti papa suruh supir kantor yang antar kalian ke panti. Cahaya terlonjak senang, niatnya untuk bertemu langit akhirnya bisa terlaksana, walau harus berdebat dengan kakaknya sendiri soal level kegantengan. Jangan capek-capek ya, nggak boleh main lari-larian, harus sopan, oke? Rentetan pesan sudah diberikan pada Cahaya. Reza tahu kelakuan si bungsu jika sudah di sana pasti akan lupa waktu karena asik bermain dengan adik-adiknya. Nanti bapak yang jemput kalian, ucap Reza saat ketiga anaknya sudah bangun dan bersiap untuk pergi. Loh, aku kan mau ikut mas, ujar Melisa yang bingung dengan ucapan suaminya tadi. Aku cuma ngizinin anak-anak, kamu tetap di sini sama aku,
Jawab Reza dengan senyum menyeringai. Loh, gak bisa dong. Aku juga mau ke panti. Iya, kok mama gak ikut? Tanya Ai. Udah, kalian pergi sana. Mama itu mau temenin papa di sini, nanti pulang baru dijemput. Melisa kembali menghempaskan bokongnya dengan kasar ke sofa sambil merengut. Dia memang tidak berani membantai jika di depan anak-anaknya. Bagaimanapun ia akan memberikan contoh baik di hadapan Cahaya jika kelak nanti ia menjadi seorang istri. Ya udah deh, kita berangkat ya. Pamit Bumi kemudian disusul kakak dan adiknya. Mobil kantor berhenti tepat di gerbang panti asuhan Muara Kasih. Kini ketiga anak Reza dan Melisa langsung turun setelah mengucapkan terima kasih. Jangan lari, ucapkan salam dulu, pesan Bumi kepada adiknya saat turun dari mobil. Siap kak, sahutnya yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan langit yang tidak mengabarinya sama sekali sehabis pulang sekolah. Cahaya berjalan masuk lebih dulu disusul Bumi dan Air di belakangnya. Namun langkah ketiganya berhenti saat bertemu dengan Ilham dan juga istrinya yang kini mengelola panti asuhan sepenuhnya setelah Umi meninggal dunia tahun lalu. Assalamualaikum, sapa ketiganya bebarengan kemudian mencium takjim punggung tangan pasangan suami istri itu secara bergantian. Waalaikumsalam, saut Ilham dan istrinya. Mana mama kalian? Tanya Ilham saat dia tidak melihat Melisa. Mama gak ikut, cuma kita aja, jawab Bumi. Om, katanya ada acara ya? Kok sepi? Cahaya mengedarkan pandangannya. Iya tadi, sekarang udah selesai. Air dan Bumi mengangguk paham, tapi tidak dengan Cahaya. Abang Langit mana? Tanya Cahaya yang sudah tidak sabar. Oh, abang tadi pamit mau keluar, jawab istri Ilham sambil tersenyum. Cahaya menautkan kedua alisnya lalu menoleh ke arah kedua kakaknya. Aku mau ke belakang dulu. Cahaya pamit pergi ke halaman belakang panti asuhan untuk kembali menghubungi Langit. Bukan kebiasaannya pergi tanpa memberitahu Cahaya lebih dulu. Abang kemana sih? Telepon aku gak diangkat dari tadi. Gumamnya sambil menahan kesal karena pesannya juga tidak satupun terbaca olehnya. Abang, jerit Cahaya sambil menutup wajahnya. Gak biasanya ngilang gak ada kabar begini. Cahaya terus saja menyebut nama Langit sampai dia merasa ada seseorang yang menepuk bahunya. Kak Al? Pemuda seumuran Langit itu tersenyum kepada Cahaya dan duduk di sebelahnya. Kenapa? Dari tadi kayaknya ngomong sendiri, tanya Alan tapi biasa dipanggil Al. Kakak tahu Abang Langit di mana? Cahaya justru balik bertanya, berharap pria di sisinya itu bisa memberi jawaban atas keresahannya. Langit? Cahaya mengangguk, matanya terpancar harapan Al bisa memberitahunya sesuatu. Tadi habis acara selesai, dia ikut keluar bawa motor bareng sama tamu yang pulang, jawab Al. Maksudnya gimana? Cahaya memiringkan dudukannya agar bisa berhadapan dengan Alan. Rasa penasarannya membuat dia lupa kebiasaannya yang selalu menjaga jarak dengan pria lain. Gini loh, tadi itu di sini kedatangan tamu dari Universitas X buat ngobrol sama Kak Ilham, sama bagi-bagi hadiah juga buat anak-anak. Kira-kira ada 6 orang yang kesini, jelas Alam kepada Cahaya. Lalu, tadi itu ada 1 mobil dan 2 motor. Nah, yang 1 motor itu bannya bocor, berhubung yang bawa mobil pulang lebih dulu dan yang bawa motor lainnya juga ada boncengan yang motornya bocor itu diantar Langit pulang, jelas Alan lagi. Cewek apa cowok? Tanya Cahaya dengan nada suara bergetar. Cewek, jawabnya singkat namun sangat menyesakkan dada Cahaya. Abang nganterin itu cewek pulang, gitu maksud Kak Al. Cahaya memastikan lagi apa yang dia tangkap dari cerita Alan. Iya, sautnya sambil menganggukkan kepalanya. Cahaya membuang nafasnya kasar, matanya kini mulai memerah karena menahan tangis. Gadis ini tidak suka diabaikan, apalagi ditinggalkan tanpa kabar, bagai menghilang di telan bumi. Abang jahat, dengusnya kesal membuang muka. Coba kamu telepon, udah dari tadi juga, apalagi ini agak mendung. Ditah Al dengan senyum menyeringai. Aku udah puluhan kali telepon gak diangkat.
Mungkin di jalan, mungkin sebentar lagi pulang. Cahaya hanya mengangguk tanpa menjawab. Kedua kembali terdiam tanpa berbicara apapun lagi. Kalian sedang apa? Suara langit mengagetkan Cahaya dan Alan. Keduanya langsung bangun dari duduk. Langit menatap mereka secara bergantian, namun matanya fokus kepada Cahaya, gadis cantik yang terakhir ia temui saat jam istirahat tadi. Abang, ngapain di sini? Tanya Langit. Gak ngapa-ngapain. Ayo masuk, banyak angin. Langit langsung meraih tangan Cahaya, meninggalkan Alan yang masih berdiri bergeming menatap kedua punggung Cahaya dan Langit. Sampai di dalam, Cahaya menarik tangannya membuat Langit menoleh bingung. Kenapa? Abang dari mana? Jam segini baru pulang, cecar Cahaya dengan pertanyaan. Telepon aku gak diangkat, pesan aku pun gak ada yang baca. Kenapa? Ayo jawab kenapa? Gadis cantik itu terus bertanya tanpa memberi celah kepada Langit untuk menjawab salah satunya. Jawab bang, sentaknya kemudian sambil mendorong tubuh pria di hadapannya itu sampai mundur 2 langkah. Ponsel abang ketinggalan yang. Bohong. Cahaya yang baru saja ingin pergi langsung ditarik oleh Langit. Dibawanya gadis pencemburu itu ke dalam kamarnya. Ceklek.